Halo Fire Signs, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain semua energi tentang kamu di minggu ini. Artinya bacaan mingguan. Seperti biasa, gue makasih dulu buat semuanya yang baru join, yang lama ya, selamat datang lagi yang udah lama join. Untuk yang baru join, gue cuma mau ngingetin untuk cari video-video yang emang mungkin kalian minati, nyarinya di playlist section, jangan di-upload apa yang gue upload. Untuk kalian yang gak punya atau gak tahu berchart kalian, di box description gue ada link dari Just Astrology, bisa kalian klik, masukin data-data kalian dan kalian langsung punya berchart kalian. Kalau memang lokasinya nggak ada, lokasi kalian nggak tercantum di situ, kalian bisa cari sendiri melalui Google. Lu bisa Google aja gitu kan. Itu banyak banget macam-macam resources ya, sumber-sumbernya semua gratis. Free natal chart atau free birth chart ya. Dan karena gue juga berdasarkan semuanya tuh gue kerjain berdasarkan ini ya, astrologi. Gue baca tarot and horoscope berdasarkan astrologi dan energi planet yang lagi berlangsung sekarang seperti apa. Jadi kalau punya berchart itu bisa kalian aplikasiin ke berchart kalian juga. Jadi kalian juga memahami diri kalian sendiri. Jadi kalau udah kalian punya, di save ya. Terus untuk semuanya, makasih untuk support ke channel ini dengan segala waktu kalian yang kalian gunakan untuk nonton, juga untuk komen, like, sama share-nya. Untuk yang belum donasi, boleh banget untuk donasi. Kita semua emang lagi sulit ya. Ada semuanya di ini, dan kalau mau personal reading juga boleh. Kalau mau dibantuin berchart, bikin report berchart juga boleh. Untuk compatibility atau kecocokan dengan pasangan kalian berdasarkan berchart juga bisa, atau membaca gimana jalannya anak-anak kalian juga bisa. Oke. Kalian tinggal kontak gue aja. Seperti biasa ini general reading, nggak ada nama kalian, jadi ambil yang resonates dan tinggalkan yang tidak resonates. Kalau nggak resonates, gue saranin tuh nonton moon sign kalian, which is emosional kalian, rising atau ascendant sign, itu untuk melihat apa yang akan termanifestasi atau terwujud secara fisik dan nyata. Untuk relationship, Venus buat cewek, yang cowok nontonnya Mars, dan kalau kalian udah married nontonnya Jupiter signs. Dan sun sign itu secara general perjalanan jiwa kita sangat luas. Dan untuk north nodes sign itu untuk takdir kita akan seperti bintang apa kita nantinya, arahnya kemana ya. Dan untuk karir, nontonnya Saturn sign kita. Oke, gue langsung aja ya. Depan gue kayak kalian udah lihat, ini oracle cards untuk fire signs, Aries, Leo, dan Sagittarius. Gue akan selalu mulai dengan Sagittarius karena Sagittarius yang paling dekat dengan sekarang. Baru habis itu Aries, habis itu baru Leo. By the way, nanti akan gue pasang timestamp-nya di box description juga. Jadi kalian gak usah dengerin bintang lain, kalian bisa langsung klik time-nya. Dari Wisdom of Oracle, kalian dapat the higher power ya. Istilahnya kalian sudah kalian punya koneksi ya. Fire signs itu intuisinya kencang juga ya. Kalian punya hubungan koneksi langsung dengan higher power kalian, keilahian kalian, divine ya kalian ya. Kalian punya koneksi itu. Dan di bawahnya dari mystical shaman, kalian dapat wild woman. Wild woman ini menunjukkan untuk kalian diminta untuk menjadi diri kalian sendiri. Tunjukkan siapa kalian, jati diri kalian, se-authentic self kalian. Oke, se-authentic diri kalian itu seperti apa? Nah, kalian diminta untuk berani menunjukkan itu. Oke, siapa diri kalian? Tanpa pakai takut mengekspresikan diri.
Oke. Terus balik lagi dari Wisdom Oracle card, kalian juga dapat by the book. By the book maksudnya saatnya untuk mengikuti peraturan yang ada, ya, mengikuti peraturan yang ada tanpa harus berontak. Bisa kok tetap mengekspresikan diri, tapi juga mengikuti peraturan yang ada, menerima tanpa kompromi. Oke, itu sangat bisa. Tapi kita harus bisa adaptable, fleksibel. Ya. Gunakan perspektif yang benar. By the book itu pokoknya bukan saatnya untuk memberontak, tapi mengikuti peraturan yang ada. Dan dari Mystical Shaman kalian dapat Time Master. Time Master itu adalah time sudah mulai berputar. Artinya kalian mendapat bukan hanya kalian, sebenarnya kita semua ya punya. Ini adalah waktunya untuk menjadi master dari kehidupan kita sendiri. Ya, waktu itu fluid, waktu itu cuman ilusi. Jadi saat ini kalian diminta untuk memperbaiki masa lalu, sehingga secara bersamaan kalian memperbaiki hari ini dan esok. Oke. Melepaskan yang lalu, dan apa yang perlu dipahami dari masa lalu itu akan memperbaiki hari ini juga masa depan. Artinya forgiveness, memaafkan, ya, diri sendiri dan orang lain. Kalian sudah merubah hari ini dan masa lalu dengan melepaskan yang sudah terjadi. Gitu, Time Master. Dari Wisdom Oracle juga kalian dapat Why does the sun go on shining? Kalian diminta untuk introspeksi, mempertanyakan semua kejadian ya dalam hidup kalian itu. Kenapa? Akankah ini terjadi karena kemauan saya atau orang lain? Kenapa gue begini? Kenapa gue begitu? Ya. Kenapa gue gini? Kenapa gue berakhir menjadi di sini? Ini karena maunya gue begini atau karena orang lain ini? Nah, kalau karena kelakuannya orang lain, karena keputusan, kenapa gue membiarkan itu terjadi? Kenapa orang itu yang gue kasih kekuasa untuk menjadi hidup gue seperti ini? Kalaupun itu jadi karena gue, apa yang harus gue lakukan untuk merubahnya? Kenapa? Semuanya itu balik lagi ke tadi, memaafkan dan let go. Time Master. Kenapa introspeksi? Semua introspeksi itu adalah semua ada keputusan kita sendiri yang membiarkan apapun itu terjadi pada diri kita. Entah itu bukan maunya kita, entah itu maunya kita, tetap itu keputusan kita. Membiarkan orang lain membuat keputusan buat kita, tetap kita membiarkan itu terjadi, ataupun memang kemauan kita. Ya kan, berarti kita juga harus mampu menyadari kalau kita salah, ya kan, kita salah, atau saat itu nggak salah, tapi sekarang ternyata kejadiannya nggak seperti apa yang kita inginkan gitu. Salah tuh nggak ada buat gue, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, gitu. Nggak sesuai dengan ekspektasi kita bukan berarti salah. Dan ternyata apa yang kita rasakan sekarang itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan dulu, gitu. Bukan salah juga namanya. Siapa yang tahu tentang masa depan kan, gitu ya. Saat itu buat kita benar. Cuman sekarang kita mempunyai pemahaman, ya kan, berdasarkan pengalaman kita sendiri, bukan berdasarkan pengalaman orang lain. Atau kalau udah pengalaman orang lain namanya teori buat kita, karena kita belum mengalaminya. Ya kan, referensi doang dari orang lain kalau yang benar begitu, gitu kan. Ternyata pas pengalaman kita berbeda, gitu kan. Jadi nggak ada yang salah, gitu. Memaafkan diri sendiri apapun itu yang terjadi,
di masa lalu dan pemahaman apa yang kita dapat sekarang itu adalah time master. Ya. Dan kalian juga dapat thunder. Artinya kalian diminta untuk ready, siap, ya. Jadi thunder kan gugur. Kalian diminta untuk ready dengan apapun yang datang, ya, untuk siap untuk menyambut dan hidup dengan apapun itu flow-nya, apapun itu energinya, dan siap untuk adventure side gitu. Siap mengalami apapun itu tanpa harus berpikir apa gimana semua itu berkah dan asal yang paling penting dalam itu adalah kita harus tahu limitnya kemampuan dari kita sendiri. Di saat kita harus istirahat ya kita harus istirahatnya gitu ya. Jadi tapi tetap fleksibel dan punya keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena itu semua sebenarnya untuk membentuk diri kita sendiri menjadi yang sesuai seperti apapun sudah suratannya, panggilan kita sendiri. Kita disiapkan untuk itu, jadi kita diminta untuk terbuka untuk mempunyai pengalaman yang memang dibutuhkan untuk menjadi siapa diri kita. Oke. Fire signs itu oracle card-nya kalian. Oke. Sekarang gue lanjut dengan energi minggu ini. Untuk fire signs, spirits and universe, please give us clarity for all the incoming waves to Aries, Leo, and Sagittarius this week in love, family, career, finance, challenges, single and couple. What fire signs need to know all about the incoming waves of the week. This guides and gives us clarity for all the incoming waves for fire sign. Gue akan baca secara general untuk fire signs, habis itu gue baca lebih spesifikasi karena gue nggak bikin extended reading. Jadi pertama dari Sagittarius, Aries, Leo. Tapi tetap nanti akan ada timestamp, jadi nggak salah. Gue nggak mix kartu buat kalian karena keribetan kemarin. Apa nih? Inspirations. Love, 9 inspirations. Family, 10 of Pentacles. Career, 3 of Voices. Finance, the Empress. Kalau nggak kelihatan. Challenges, the Sun. Single, Page of Cups. Jangan bisa lihat juga ya. Couple, Page of Inspirations. Energi secara keseluruhan, 8 of Voices. Di baliknya ada The Magician.
Alright. 10 of emotions, 8 of emotions, Muse of emotions. Muse of emotions itu King of Cups. And 7 of materials. Oke, whatever. Jadi energi yang masuk minggu ini adalah 7 of inspiration in reverse. Ya, ini 7 of wands kebalik. Artinya kalian sudah tidak pasang kuda-kuda, ya. Kalian sudah nggak pasang wall, ya, wall, tembok. Kalian sudah lebih luas, ya, udah lebih luas. Energinya kalian akan menjadi lebih luas dalam menerima perbedaan, melihat perbedaan, ya. In love, kalian dapat 9 of inspirations, 9 of wands. Kalian sudah ingin hampir menuju akhir. Kalian sudah capek. Kalian udah capek. Sebentar lagi kalian sampai ke titik merelakan, melepaskan. Family, 10 of Pentacles, kemapanan, stabilitas, ya. Ini komitmen, rumah tangga, family. Finance, 3 of voice. Dia nangis tuh. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Pandemi gini banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang bisnisnya. Jadi bersyukurlah kalau kalian masih punya pekerjaan, ya. Kita semua mencoba untuk menciptakannya, ya, mencari, termasuk gue. Finance, the Empress. The Empress ini energinya Taurus dan Libra. Okay. The Empress itu finance, kalian sudah ready, kalian sudah siap untuk membuka, untuk melahirkan suatu project baru, bisnis baru, kegiatan baru, apapun itu, investment baru, ya, yang memang kalian lebih mandiri, ya, lebih sesuatu yang baru, yang lebih solid. Magari maksudnya ya semoga. The Empress itu energinya Taurus kan, dan mungkin ini juga berhubungan dengan joint venture dengan orang lain, bahkan share finance, ya. Untuk membangun apapun yang memang kalian butuhkan untuk berkembang, untuk memulai yang baru. Challenge-nya adalah the sun, dimana sekarang matahari ada di Libra, ya. Challenge-nya adalah keseimbangan, karena Libra adalah tentang justice, pertama, tentang keadilan, dan sun sendiri adalah energinya Leo, by the way, tapi ini adalah tentang kebenaran, ya, tentang semua energi yang kita butuhkan, sumber energi yang memang kita semua butuhkan, maksud gue. Oke, kebenaran, kejelasan, pencerahan, dan itu pun karena matahari ada di Libra sekarang, yaitu tentang keadilan juga, kebenaran, tentang balance, keseimbangan, di antara friendship kalian, network kalian, jaringan kalian, teknologi kalian, harapan-harapan kalian, jangan sampai halu, ya, karena Venus lagi di situ.
Venus itu tentang beauty, harmoni, ya harmoni itu adalah balance itu sendiri. Juga money. Venus, ya. Bagaimana kita tadi ya finance, punya jaringan, membentuk harapan-harapan kita, berkolaborasi dengan teman-teman sama whatever, oke. Tapi challenge adalah kebenaran, menjadi diri sendiri, ekspresikan diri kita sendiri apa adanya, kreativitas kita sendiri, oke. Single, kalian dapat Page of Cups. Page of Cups itu adalah kepolosan, keluguan, ya, tanpa asumsi. Dia menawarkan apa adanya, dia bertanya berdasarkan apa, karena dia ingin tahu, titik. Tanpa asumsi, polos, ya, polosan, lugu, dan semuanya berdasarkan ketulusan. Couple, kalian dapat Page of Inspirations. Kalian dapat inspirasi untuk memulai sesuatu yang baru, apapun itu, oke. Dan energi secara keseluruhan alam bawah sadar kalian adalah Eight of Voices, Eight of Swords, ya. Ini artinya kalian menyalahgunakan kemampuan berimajinasi kalian, ya. Lihat dong gambarnya, dia punya visi-visi, ya, tapi bukan untuk mengembangkan, tapi malah memenjarakan diri. Kalau punya mimpi, kalau punya visi, itu yang membuat kalian tergerak untuk melakukan, bukan karena malah menarik ke belakang. Artinya penyalahgunaan imagination, ya. Halu pun juga nggak baik. Tapi kita punya visi tentang apa yang akan kita lakukan, kita tergerak. Page of Inspirations, Page of Wands. Kita tergerak untuk melakukan sesuatu, memulai sesuatu. Dengan Eight of Swords gini, kebanyakan mikir, banyak ngebayang-bayangin, banyak menganalisa suatu hal yang tidak perlu. Kurangnya kepolosan, selalu berasumsi. Eight of Swords. Magician, energi Virgo, Gemini, juga Libra. Saat ini Merkuri ada di Libra, yang sebentar lagi Merkuri akan masuk Scorpio. Sekarang Merkuri masih di Libra, oke. Ada sesuatu cara berpikir atau perspektif dalam memandang sesuatu, atau komunikasi yang sudah selesai, yang rusak, yang memang harus dibalanskan. Oke, sip. Sekarang untuk siapa namanya? Sagittarius. Incoming wave-nya apa? Challenge-nya apa? Best step to move forward. Incoming wave for the week for Sagittarius. Spirits and universe helps and guides Sag to have clarity for this week. What is the incoming waves for such the challenge and best move forward? Five of Wands, conflict, challenge-nya itself. Eight of Pentacles,
best move forward. Death, Scorpio. Energi secara keseluruhan, Two of Pentacles, Three of Wands, the Tower, the Judgment, the Emperor, the Hermit, wow, the Empress. Energi kalian sendiri. Nih ya. Oke, sets. Ini banyak banget ininya ya, major arcana. Dan di bawahnya itu ada King of Cups. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Pisces, Cancer, or Scorpio, atau Leo, juga Aries. Ya. Untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi kalian juga mungkin Taurus atau Libra. Tapi yang jelas kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Tapi kalian ingin merenungi dulu apa yang kalian inginkan benar-benar ya. Virgo. Karena apa yang kalian inginkan itu sebenarnya sudah berakhir. Jadi kalian ingin merenewal, menghidupkan kembali sesuatu yang sudah rusak. The Emperor, sesuatu yang sudah runtuh bahkan. The Emperor, kalian ingin mengambil kendali kehidupan kalian sendiri. Dan mungkin kalian pernah energi Aries ya. Energi Aries adalah di relationship bahkan ya. Entah itu any kind of relationship ya. Marriage, partner, business partner, sahabat, saudara, kakak, adik, bapak, ibu, whatever. Ya, kalian ingin menghidupkan kembali itu, ya, dan memulai sesuatu yang baru mungkin. Dan kalian sudah misjudgment, kalian mungkin sudah salah menilai. Ya. Jadi kalian dikasih kesempatan kedua untuk mengclearkan masalah atau unfinished business. Unfinished atau luka yang masih terbuka, kalian diminta untuk mengclearkan masalah itu ya. Ini energi Scorpio, yaitu tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip kalian sendiri, juga prioritas-prioritas kalian yang memang sudah berakhir. Ini prioritas-prioritas kalian, nilai-nilai kalian, juga mungkin masalah kerjaan ya. Kerjaan, income kalian akan istilahnya berakhir. Dan kalian ingin memberi kabar atau kalian menunggu kabar dari jauh atau dari yang sesuatu yang berjarak, dan kalian lagi menimbang-nimbang untuk bagaimana atau ya bagaimana. Ini subconscious kalian ya, alam bawah sadar kalian. Energi yang masuk adalah Five of Wands, konflik, chaos, tapi juga challenge. Kalian terbakar untuk mengambil tindakan, istilahnya gitu. Energi yang akan masuk minggu ini, kalian ingin bertindak. Kalian ingin mengambil tindakan dan kalian mungkin akan bereaksi. Ya. Challenge-nya adalah bekerja, mengupayakan, efforts, mengusahakan apapun itu yang memang kalian ingin lakukan. Nah, ini kan energi Virgo ya. Virgo itu buat kalian ada di mungkin sesuatu yang sudah berakhir ya, atau tentang karma kalian sendiri, tentang penyembuhan kalian sendiri ya. Makanya ada Hermit tadi kan, tentang healing. Juga bisa jadi tentang reputasi dan status kalian sendiri ya. Kalian ingin mengusahakan, mengupayakan juga karir kalian ya. Kalian akan mengambil tindakan yang sesuai, mengupayakan sesuatu hal itu terjadi.
Dan langkah yang terbaik untuk SATS lakukan adalah transformasi. Death, energinya Scorpio. Healing, transformasi. Karma, ya. Apa pelajaran yang harus SATS pelajari di minggu ini? What lessons SATS need to learn this week from mystical wisdom? Apa yang SATS harus pelajari minggu ini? What lessons SATS need to learn this week? Mystical wisdom. What lessons SATS need to learn this week? Seven deadly sins, humanity's destructive traits. Dosa-dosa atau tingkah laku manusia yang menghancurkan. Itu yang harus kalian pelajari. Tanyakan, why you are in your situations. Tanyakan kenapa kalian ada di situasi kalian sekarang. Goddess and Guidance, Oracle card, ya. Bagaimana Spirit and Universe akan membantu dan membimbing SATS di minggu ini. Bagaimana Spirit and Universe going to help and guide SATS through the week. How Spirit and Universe going to help and guides SATS through the week. How Spirit and Universe going to help SATS. Freya, bold. Unleash your adventure side, take risk and be daring. Tunjukkan sisi adventures kamu, ambil resiko dan jadi yang tega. Wild woman. Apa kata universe buat SATS? What spirit and universe have to say to SATS this week? What spirits and universe have to say to SATS this week? What spirit and universe has to say to SATS this week? How spirits and the universe have to say to SATS this week? What spirits and the universe have to say to SATS this week? What spirits and the universe have to say to SATS this week? My fearless freedom lights up the world. Kebebasan saya dari takut akan menyinari dunia. Oke. Wah, kalian dapat 3 ternyata. My outer experiences are a reflections of my internal conditions. Jadi pengalaman saya di luar ini adalah refleksi dari kondisi internal saya. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Saya melepaskan semua bayangan dari masa lalu dengan melihat seseorang untuk pertama kalinya dengan sepasang mata cinta. Oke, semoga berguna buat kalian, dan kalau emang resonate jangan lupa untuk komen dan like ya. Makasih. Aries.
what Aries need to know for the incoming waves, challenge, and best step to move forward. Apa yang Aries harus tahu tentang energi yang masuk, yang datang, challenge, dan langkah terbaik dalam minggu ini. Spiritual universe, please gives Aries clarity for the incoming waves, the challenge, and the best step to move forward this week. Spirit and universe, please gives Aries clarity for the incoming wave, the challenge, and the best step to move forward through the week. Seven of Pentacles, challenge, the Chariot, best step moving forward, Six of Cups. Okay. Your subconscious mind, alam bawah sadar kalian adalah the Hangman. Terus Five of Cups kebalik, King of Cups, Ten of Swords, High Priestess, wow, Three of Swords. Alright, mungkin kalian di link sama Pisces ya. Energi Aries, sesuatu yang sudah berakhir tapi kalian tidak mau melepaskannya. Ya, kalian masih stuck. Kalian masih stuck dengan energinya. Energi apapun itu yang sudah berakhir, kalian masih stuck di situ. Kalian masih hangin. Nggak tahu kenapa kalian hangin. Entah itu karma, entah itu healing, ya kalian nggak mau healing. Ya. Yang jelas kalian stuck. Kalian nggak bisa maju. Dan walaupun kalian sudah getting over, overcoming what is lost, walaupun kalian sudah nggak sedih lagi dengan kehilangan itu, ya. Tapi ada cinta di situ, ada pemahaman, ada pengertian. Mungkin kalian dealing dengan Pisces atau Scorpio, juga mungkin Pisces, karena ada pengkhianatan di situ. Ada sesuatu yang off. High Priestess Pisces, atau intuisi kalian sendiri. Yang jelas ini energi Pisces. Ya. Dia nggak perlu melihat untuk tahu, dia tahu. Dia nggak perlu berada di sekitar kamu untuk ngerti, dia ngerti. Tentang apa itu yang menyakitkan, dia tahu banget. Energi yang masuk buat Aries adalah Seven of Pentacles. Kalian lagi mengobservasi, kalian lagi mencermati segala investment, waktu, energi, fokus, ya niat yang selama ini kalian tanamkan. Ya. Tadi mana? Why? Energinya adalah why. Challenge-nya adalah moving forward. Energinya Cancer. Ya mungkin kalian berhubungan dengan Cancer, but it's all about your home and family to move forward. Ya, ini masalah rumah dan menuju ke kalian, challenge-nya adalah pindah. Ini travel, transportation, menuju ke terang, kebenaran, happiness. Best move to step forward, Six of Cups. Entah ke masa lalu kalian, entah nostalgia,
Kayaknya sih buat gue ini lebih untuk ke masa lalu kalian, ke masa kecil kalian mungkin, atau ya masa lalu yang sudah terjadi di kemarin, bisa 2 hari 3 hari yang lalu ya. Itu semua namanya lalu. Masa lalu. Oke. 4 hari pun juga udah lalu, udah lewat ya. Kembali ke yang sudah lewat, mungkin yang sudah selesai, yang sudah berakhir ini ya, karena kalian masih stuck, walaupun kalian sudah overcoming it. Gue pingin klarifikasi. Chaos. Akan ada chaos. Dan kalian berhubungan dengan Libra. Goks. Klarifikasi 6 of Cups. 6 of Cups. Queen of Pentacles. Strength. Page of Cups. 5 of Pentacles. Mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn ya. Ada Queen of Pentacles ini. Capricorn, Virgo atau Taurus, karena ini general ya. Tapi ini energinya Capricorn, yang mana buat kalian adalah tentang karir, reputasi, dan status kalian. Oke, material possession kalian juga tentang apa tindakan yang kalian lakukan ya. Dan ini tentang strength. Dan ini juga tentang love affairs, romance, kreativitas, dan new beginning, dan bagaimana mengekspresikan diri kalian. Kalian harus menahan sebuah komitmen. Ini love affairs. Ini ada ruang ketiga nih. Mungkin si Capricorn, Virgo, atau siapa namanya, Taurus ya, karena si The Bull ini Taurus juga. Yang kalian memang harus tahan ya. Atau komitmen itu sendiri yang kalian harus tahan. Strength. By the book kah? Sehingga kalian tertahan dalam berekspresi dan berkomunikasi, atau bahkan untuk memulai apapun itu yang baru, kalian tertahan oleh komitmen, material possession kalian, struktur dan nilai-nilai yang ada, karena kalian mengikuti by the book. Dan juga karena Page of Cups, tentang anak mungkin. Ini energi Pisces by the way, kepolosan, ketulusan, dan lugu. Mungkin ada yang punya anak ya, masalah anak juga Pisces. Dan itu sudah mungkin juga kalian berhubungan dengan seorang Pisces, yang jelas sudah berakhir, karena Pisces selalu ending ya, atau karma, atau healing. Dan kalian merasa kesepian, merasa terasingkan, terisolasi, kehilangan. Two of Cups, soulmate, twin flames, energi Leo. Lagi tentang mengekspresikan diri, komunikasi, menunjukkan jati diri kalian siapa ya. Ingin memulai sesuatu yang baru, dan tentang kebenaran dan happiness. The Sun is the happiest card on the deck. Tetap
Leo lagi. Energi Leo lagi. Pengakuan, ya, pengakuan. Mengakui. Express yourself. Pengakuan, mengakui. Ten of Wands. Relokasi, release, letting go, ya, pindah, moving on. The Emperor, energi kalian sendiri. Mars in retrograde. Full moon in Aries tanggal 1. Baik lagi. Stuck. Pisces lagi. Alright. Kalau Capricorn kan oke. Oke. Mystical wisdom. What Aries need to learn this week? Apa yang Aries harus pelajari di minggu ini? Mystical wisdom oracle. What lessons Aries need to learn this week? 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 Dragonfly, live life in the fullest. Hidup, jalani hidup dengan penuh hati. Goddess guidance, bagaimana Spirit and Universe akan membantu dan membimbing Aries minggu ini? How Spirit and Universe going to help and guide Aries this week? How Spirit and Universe going to help and guide Aries this week? How Spirit and Universe going to help and guide Aries through the week? Please give clarity to Aries. How Spirit and Universe going to help and guide Aries through the week? How Spirit and Universe going to help Aries and guide Aries this week? Well, okay. Vesta, home. Your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants. Akan ada suasana rumah yang membaik, entah karena pindah rumah kalian, atau seseorang akan pindah keluar dari rumah, atau memang ya pergantian isi rumah. Live the faith. Take the risk and put your heart's true desire into actions. Ambil resiko dan lakukan apapun yang memang kalian inginkan, ya kan? Live life to the fullest. Jalani hidup dengan sepenuh hati. Damara, guiding children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now. Kalian diminta untuk membantu, memberi konseling dan menyembuhkan anak-anak. Gunakan kemampuan kalian untuk membantu anak-anak sekarang. Laksmi, bright future. Stop worrying. Everything is going to be fine. Gitu. Apa kata universe untuk Aries minggu ini? What the Spirit and Universe have to say to Aries this week? The Spirit and Universe have to say to Aries this week. How Spirit and Universe have to say? What Spirit and Universe have to say to Aries this week? What Spirit and Universe have to say to Aries this week? What Spirit and Universe have to say to Aries this week? What Spirit and Universe have to say to Aries this week? What Spirit and Universe have to say to Aries this week?
nomor 1 sih. Aries. I surrender to a power greater than me. Saya berserah kepada kuasa yang jauh lebih besar daripada saya. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of life. Saya menjadi saksi kegelapan dan memanggil terang melalui doa. Terima kasih semesta yang sudah membimbing saya melihat ketakutan ini melalui sepasang mata dari guru cinta. Oke Aries, semoga bermanfaat ya. Kalau emang resonate jangan lupa untuk komen dan likes-nya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Dah. Leo, now time for Leo. Leo. What Leo needs to know? Please, universe and spirits, give us clarity. Gives Leo's clarity for the incoming waves, the balance, and what best move forward this week. Gives Leo clarity for the incoming wave, the challenge, and the best way to move forward this week. The spirit and universe gives Leo's clarity for the incoming wave, challenge, and best move forward this week. 5 of Wands. Energinya konflik. Oke. Challenge-nya King of Pentacles. Energinya Taurus, atau mungkin kalian dealing dengan Capricorn atau Virgo atau Taurus. Challenge-nya mungkin komitmen, material possession, harta benda kalian ya. Mungkin nilai-nilai yang kalian pegang, prinsip-prinsip kalian ya. Struktur spiritual, tradisi bahkan. Best move forward, 6 of Cups, nggak jauh beda dengan siapa tadi? Aries ya. Ya Aries. Mungkin kalian dealing dengan Aries. Coba nonton bagian Aries deh. Sama 6 of Cups. Ya. Nostalgia tentang masa lalu, atau memang disuruh bergerak menuju soulmate, twin flames. Past life connections, it's a soul connection probably ya. Energi secara keseluruhan 9 of Swords. Galau, nggak bisa tidur, bikin sakit sendiri. Di bawahnya ada 8 of Wands ya. Komunikasi, movement, fast communications, movements, pergerakan, tindakan, movements, gerakan, beraksi. 3 of Wands. Kalian menunggu atau kalian menanti kabar. Sama 2 of Wands. Kalian di persimpangan jalan dalam memberi kabar nggak ya gitu. Kalian ingin membangun masa depan, tapi kalian dalam persimpangan jalan, dan kalian ingin menantikan kabar dari seseorang yang kalian tahu pasti akan dapat kabar. Akan ada komunikasi tentang kebenaran ya. Energi Gemini. Yang mana buat kalian itu adalah dari teman-teman kalian sendiri, jaringan network kalian sendiri, dan itu ada harapan ya, ada harapan
Dan ada judgment, rekonsiliasi, reuni, kesempatan kedua untuk memperbaiki suatu suasana, situasi, keadaan, luka, whatever. Ya tentang karakter lama kalian yang memang sudah saatnya diganti, disingkirkan. Completion, Aquarius, energi Aquarius, atau tentang relationship kalian. Ada hope, ada yang sudah komplit, sudah selesai. Atau kalian berhubungan dengan seorang Aquarius. Alright. Energi yang masuk adalah konflik, challenge. Kalian merasa ingin mengambil tindakan dan bereaksi. Ya, Mars retrograde dan full moon in Aries. Jadi kalian merasa sedikit terbakar gitu. Kalian gemes gitu. Kalian energinya seperti itu. Dan challenge-nya adalah ini tentang karir kalian, reputasi dan status kalian sendiri. Oke. Dan tindakan apa yang akan kalian lakukan. Semua kalian lagi menimbang-nimbang berdasarkan struktur, nilai spiritual, bahkan ya tradisi, budaya. Dan itu challenge kalian. Dan Uranus lagi di situ. Artinya rebel. Kalian ingin do by the book atau rebel. Gue pengen klarifikasi Six of Cups. Persis seperti siapa namanya? Energi Sagittarius. Persis seperti Aries. Six of Cups. The Magician, Page of Swords, Page of Pentacles, Three of Swords. Kalian masih terluka, kalian merasa terluka, tersakiti, sakit hati, kecewa, ya. Untuk memulai yang baru, untuk mengambil risiko apapun itu, untuk menyampaikan, mengungkapkan apapun emosi dan perasaan kalian atau apapun yang tersembunyi, ya. Karena kalian harus mengkhianati diri kalian sendiri, mengkhianati apapun yang kalian sudah ucapkan. Dan situ ada completion. Kalian bingung, confused, atau kalian tidak mau menerima kenyataan, tapi kalian diminta untuk kuat karena kalian stuck, bosen, atau kalian miss opportunity. Energi Capricorn untuk bekerja sama. Dan ada energi Virgo juga di sini, ya, tentang healing, meditasi, mencari jawaban untuk segala opsi yang kalian punya, karena sesuatu sudah berakhir. Anyway, itu hanya untuk energi Six of Cups ya. Klarifikasi dari Six of Cups, energi Virgo, Libra, atau Gemini. Kalian mampu menciptakan, menjadikan kenyataan apapun yang emang kalian impikan. Kalian pasang target, kalian pasti mampu untuk realisasikannya. Ini tentang income kalian, kerjaan kalian, nilai-nilai ya yang emang kalian sudah set, prioritas kalian.
Dan di sini kalian entah kalian spying orang, mata-matain orang, atau orang lain memata-matai kalian. Ya, yang jelas ini ada keingintahuan, riset sebelum membuka diri untuk memulai apapun itu yang kalian ingin lakukan, kalian ingin realisasikan. Gue mau klarifikasi challenge. Ada 5 of wands. Four of Swords, High Priestess, he says, the Tower, Seven of Wands, Sagittarius, Lovers. Energi kamu sendiri atau kamu emang berurusan dengan another Leo, urusan dengan Leo selain kamu. Nah, jadi kalian pasang kuda-kuda, kalian pasang dinding, tembok, ya, bangunin. Kalian memproteksi diri kalian sendiri untuk apapun nilai yang kalian pegang. Sebentar ya. Sorry. Kalian bersikeras untuk apapun yang kalian percayai. Kebebasan dan kemandirian kalian, atau kalian ingin mengeksplor segala sesuatunya, atau ini energinya player, atau kalian berurusan dengan seorang Sagittarius. Sagittarius itu buat kalian ada di kreativitas, romance, love affairs, player. Player kind of spirit ya kan. Karena ada pilihan di situ ya. Ini energinya Gemini, atau ada destiny ya, ini ada suratan takdir ya, karena North Nodes lagi di Gemini ya. Gemini buat kalian itu ada di ya hopes, pertemanan kalian, friendships ya, pilihan. Dan ada Leo di sini ya, ini tentang identitas kamu sendiri. Bagaimana kamu ingin dilihat oleh publik, jati diri kalian sendiri, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri. Okay. Dan klarifikasi dari konflik ini adalah contemplation, meditasi setelah patah hati ya. Silence ya, ini deep knowing, intuisi, energi Pisces ya. Dia tahu walaupun dia tidak melihat, sesuatu yang tidak diungkapkan. Segala sesuatu yang tidak diungkapkan, dia tahu karena instingnya tinggi. Pisces buat kalian itu ada di sex, intimacy, shared finance, partners, resources ya. Rahasia juga bisa. High Priestess, Tower, energinya Scorpio buat kalian ada di home and family, foundations yang berantakan, sudden change ya, disruptions. Pisces itu ada di, atau ini bisa juga tentang kesehatan kalian ya, tentang kesehatan kalian, tentang kesehari-harian kalian, kebiasaan kalian. Ini juga tentang bagaimana kalian melayani orang lain, how you serve others, dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian.
Dan dia High Priestess itu sangat spiritual, ya, sangat dia tahu yang tidak terlihat, intuisi, kesehatan. Dan Tower mungkin untuk beberapa dari kalian ini tentang income kalian, ya, material possession kalian, ya, ada perubahan yang sangat besar tentang prioritas-prioritas kalian dan nilai-nilai yang kalian pegang. Terguncang, nggak hanya terguncang, ini udah ambruk. Gue pengen Leo dapat ini deh, dapat agak lebih deh. King of Pentacles, challenge. Three of Wands, Eight of Wands, Nine of Swords, Two of Wands. Challenge-nya adalah King of Pentacles ini tentang struktur, nilai, spiritual, okay, bahkan agama, budaya, tradisi, okay, komitmen, challenge-nya. Long term goals, klarifikasi, challenge-nya adalah kabar, menunggu kabar atau memberi kabar dari jauh. Dan fast communications, gue nggak tahu, tiba-tiba mati, Bo. Yang jelas ini tentang komunikasi, fast communication dan pergerakan, movements, ya, travel atau ya, travel, gerakan, pergerakan, action, reaction. Dan Nine of Swords, yang membuat kalian galau, nggak bisa tidur, sampai sakit. Ini semua tentang penantian, tentang komunikasi, tentang ingin menyampaikan, ya, yang membuat kalian galau sendiri. Nine, 8, yang mana itu semua tentang membangun misi ke depan dan komunikasi tentang kebenaran, karena ada judgment di situ. Oke. Kalian punya kesempatan kedua untuk membenarkan atau memberikan clarity, kejelasan, karena ada cinta. Oke, udah segitu aja buat enggak segitu aja maksudnya. Mystical wisdom buat Leo, ya. What lessons Leo need to learn this week? Pelajaran apa yang Leo harus pelajari di minggu ini? What lessons Leo need to learn this week? What lessons Leo need to learn this week? What lessons Leo need to learn this week? Lessons Leo need to learn this week. Celebrations. Let go and have fun. Lepaskan dan senang-senang. Be happy. That's it. You are too much on your head. You are too much on your head. Maksudnya kan kelamaan di otak, di kepala. Eight of Swords, kalian menyalahgunakan kemampuan kalian dalam berimajinasi. Eight of Swords, jadinya Nine of Swords bikin kalian sakit.
how spirits and universe going to help and guides Leo. How spirits and universe going to help and guides Leo this week. How spirit and universe going to help and guides Leo this week. How spirit and universe going to help and guide Leo this week. How spirits and universe going to help and guide Leo this week. Dana, High Priestess. Pisces. You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. High Priestess. Entah kalian dealing dengan High Priestess ya, dengan Pisces, atau kalian memang punya kemampuan layaknya High Priestess, yaitu pengetahuan keilahian yang mampu membantu orang lain melalui spiritual teaching. Apa kata universe untuk Leo minggu ini? What spirit and universe have to say to Leo this week? What spirit and universe have to say to Leo this week? What spirit and universe have to say to Leo this week? What spirit have to say to Leo this week? What spirits and universe have to say to Leo this week? What spirits have to say for Leo this week? What spirits and universe have to say to Leo this week? What spirits and universe have to say to Leo this week? What spirits and universe have to say to Leo this week? When I lean on certainty and faith, I can change my mind about the world I see. Ketika saya bersandar terhadap kepastian dan keyakinan, saya akan berubah cara melihat saya tentang dunia. Nggak bisa ya? Udah deh, gitu aja. Kalau emang resonate, jangan lupa untuk komen sama likes-nya. Oke? Yang baru kali ini join di Fortune Star 22, jangan lupa untuk subscribe. Makasih ya. Dadah.